Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Arsenal melawan Manchester United di ronde ketiga FA Cup. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting ya teman-teman, karena Manchester United sebagai juara bertahan di musim kemarin harus melawan Arsenal yang di pertemuan terakhir Manchester United kalah 2-0 lewat situasi bola mati. Nah, di video kali ini kita akan mencoba melakukan preview dan kemungkinan-kemungkinan serta peluang kemenangan bagi Manchester United di laga nanti malam. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mencoba untuk memprediksi kira-kira siapa pemain yang akan menjadi starting 11 di laga malam nanti. Oke, dimulai dari penjaga gawang, Ruben Amorim sudah mengonfirmasi di wawancaranya bahwa yang akan tampil di laga melawan Arsenal nanti yaitu Altay Bayindir. Ya, kalau kita melihat Altay Bayindir di penampilan terakhir saat bertemu dengan Tottenham Hotspur di Carabao Cup memang nggak berbeda jauh dengan Andre Onana. Di situasi bola mati pun masih bisa kebobolan Altay Bayindir. Tapi aku berharap di laga ini Bayindir bisa lebih serius dalam menghadapi Arsenal, terutama lewat situasi bola mati harus lebih fokus lagi, refleksnya harus lebih tajam lagi terkait bola-bola yang mengarah ke gawang lewat situasi bola mati. Karena mau bagaimanapun apa ya, mimpi buruk akan set piece ini berawal dari laga melawan Arsenal di Premier League. Karena setelah melawan Arsenal di laga-laga berikutnya, Manchester United selalu kebobolan lewat situasi bola mati. Entah lewat sepak pojok, entah lewat tendangan bebas. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus segera diantisipasi oleh Ruben Amorim dan para pemain Manchester United. Jadi tanggung jawab Altay Bayindir di laga nanti malam tentu akan sangat besar. Jangan sampai blunder. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, nah berdasarkan di laga sebelumnya saat melawan Liverpool, aku berharap Ruben Amorim ini di laga sepenting nanti malam ini jangan sampai melakukan eksperimen-eksperimen tertentu. Harusnya Ruben Amorim menggunakan komposisi terbaiknya seperti saat melawan Liverpool. Sekarang kalau kita lihat di lini pertahanan, dimulai dari back tengah kanan, harusnya Matthias de Ligt yang akan mengisi posisi tersebut. Lalu untuk back tengah ada Harry Maguire, sedangkan untuk back tengah kiri ada Lisandro Martinez. Menurutku untuk sementara ini, tiga pemain ini merupakan komposisi yang paling ideal untuk lini pertahanan. Selanjutnya kalau kita melihat di lini tengah, dimulai dari wing back kanan, harusnya ada Nocer Mazraoui yang mengisi posisi tersebut dan Diogo Dalot yang akan berada di pos wing back kiri. Lalu untuk duet gelandang tengah, aku melihat ada Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo yang seharusnya berada di posisi tersebut. Dan yang terakhir untuk di lini serang, kita mulai dari penyerang kanan ada Amad Diallo dan di penyerang kiri ada Bruno Fernandes yang akan menopang Rasmus Højlund sebagai striker utama kita. Menurutku formasi itu adalah formasi yang paling bagus, paling ideal untuk menghadapi Arsenal di pertandingan malam nanti. Karena mau bagaimanapun Manchester United sebagai juara bertahan tidak boleh meremehkan Arsenal setelah pertemuan terakhir yang kalah 2-0 tanpa balas. Selanjutnya kalau kita melihat 5 pertandingan terakhir masing-masing klub. Nah, kalau kita melihat Arsenal ini di 5 pertandingan terakhir, dia meraih 3 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Secara moral, secara kepercayaan diri tentu lebih baik karena masih meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan kalau kita lihat dari Manchester United, waduh,
Sedih ini teman-teman ya. Karena di 5 pertandingan terakhir 4 kali mengalami kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Nah, kekalahan tersebut sejak melawan Tottenham Hotspur ya. Dan kekalahan Manchester United ini sebetulnya apa ya? Bukan kekalahan yang bisa ditoleransi gitu loh. Karena gol kebobolan itu lumayan banyak di setiap pertandingan. Maka dari itu perlunya Ruben Amorim ini dalam meningkatkan kepercayaan diri moral para pemain dan juga menyusun strategi sebaik mungkin untuk mengantisipasi apa ya situasi-situasi bola mati dari Arsenal nanti. Karena mau bagaimanapun ya kalau secara strategi bagus, tapi kepercayaan diri dari Manchester United menurun atau paling enggak masih ada trauma lah karena belum lama ini dikalahkan oleh Arsenal. Nah, itu jangan sampai terjadi. Fighting spiritnya harus lebih ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir, kalau kita lihat catatan secara head to head ya antara Arsenal dengan Manchester United, ini juga bukan catatan yang bagus. Pasalnya dari 5 pertemuan terakhir antara Manchester United dengan Arsenal, itu hanya meraih 2 kali kemenangan. 2 kali kemenangan pun ini friendly match gitu loh. Di laga sesungguhnya Manchester United selalu kalah dengan Arsenal. Memang apa ya, kalau dibilang sedih ya sedih, agak miris gitu loh. Bahkan Manchester United pun masih belum bisa apa ya, meraih kemenangan dengan tim-tim Big Six gitu loh. Oke lah, kemarin melawan Manchester City menang 2-1 di Premier League. Melawan Liverpool sebagai klub yang berada di puncak klasemen bisa menahan imbang. Fighting spiritnya masih ada dan secara keseluruhan sudah sangat bagus. Tapi ketika melawan Arsenal, nah ini harus menjadi pembuktian lain. Yang pertama, Manchester sebagai juara bertahan musim lalu setelah mengalahkan Manchester City harus bisa memenangkan pertandingan. Terus yang kedua, memang dari pertemuan terakhir saat melawan Arsenal, sebetulnya Manchester United ini sudah bermain bagus. Karena Arsenal juga sangat kesulitan dalam membangun serangan lewat situasi open play. Makanya dia memanfaatkan situasi bola mati. Tetapi, nah yang sering terjadi adalah Manchester United ini masih belum bisa efektif ketika berada di dalam kotak penalti, masih belum klinis. Memang di beberapa pertandingan terakhir bisa menciptakan beberapa peluang. Tapi ya kembali lagi, efektivitas itu yang lebih penting dalam mengonversi peluang hingga berbuah gol. Nah, itu yang selalu menjadi kendala bagi Manchester United. Maka dari itu di laga malam nanti harusnya kalau Manchester United bisa tampil sebagus saat melawan Liverpool, aku yakin kemenangan itu masih bisa diraih. Tapi kalau Manchester United tampil saat seperti melawan Wolves, saat melawan Nottingham Forest, ya tentu nanti akan kesulitan untuk meraih kemenangan saat melawan Arsenal ini. Maka dari itu kalau bisa di babak pertama harusnya ya Manchester United sudah bisa mencetak gol. Minimal mampu mengungguli kedudukan di babak pertama. Mungkin ya di laga malam nanti tentu akan terjadi apa ya pertarungan yang cukup sengit menurutku antar kedua tim karena Arsenal juga biasanya ya, dia tidak terlalu fokus di piala-piala domestik, kompetisi-kompetisi domestik seperti FA Cup atau Carabao Cup, dia lebih fokus ke Premier League. Tapi melihat di setiap musim yang mana Arsenal ini selalu gagal untuk meraih trofi Premier League, kayaknya di musim ini dia akan lebih serius untuk menjalani kompetisi-kompetisi domestik. Maka dari itu tentu ini bukan menjadi laga yang mudah bagi Manchester United, tapi peluangnya tentu masih ada. Dan kembali lagi ke kepercayaan diri, moral,
fighting spirit dari para pemain ini bagus atau enggak, itu yang akan menentukan jalannya pertandingan malam nanti. Skor akhir 1-2 menurutku masih sangat memungkinkan bagi Manchester United selama tidak ada blunder-blunder fatal dari para pemain. Nah, kalau teman-teman ada opini lain atau ada apa ya, prediksi-prediksi lain terkait laga malam nanti saat melawan Arsenal, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.